Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zaka dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0494566699. Dibuat ya video itu bertujuan untuk memenuhi dari tugas kedua, keamanan jaringan. Kita langsung masuk pada soal di sini. Di e-learning itu tugas 2, itu pertama pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi not overload. Yang kedua pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Oke, yang pertama di sini itu kita bisa download panduannya di aktivitas belajar 8 juga ada, di aktivitas belajar 1 juga ada, atau pendahuluan. Di sini saya akan menggunakan buku materi pokok keamanan jaringan, langsung dari bukunya. Oke, tanpa panjang lebar. Di sini pertama kita download dulu package-nya atau paketnya. Di sini paket netnya, tinggal kita klik kalau sudah di download ya. Akan langsung masuk ke Cisco-nya. Ini saya sambil lihat panduannya ya pada buku paket. Oke, yang pertama di sini itu pelajari topologi jaringan. Yang pertama letak R1-nya di sini, router 1, router 2. Kemudian ada PC. Di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk jaringannya 192, 16830. Yang untuk kelompok 2 itu 192, 16810. Di sini kita punya dua kelompok jaringan berbeda dalam PC-nya. Ada dua switch di sini, satu switch di sini, dua router penghubung, dan dua server. Yang dimana satu server itu web server dan yang satu lagi itu FTP server. Sebelum itu, di sini saya coba cek dulu konektivitasnya. Kita klik go. Oke, di sini web server kita sudah bisa akses pada kelompok PC yang 30, kemudian pada kelompok PC yang 10 sekarang. Kita coba cek di sini. Oke, di sini juga sudah bisa terakses pada kelompok yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke FTP servernya pada kelompok komputer yang pertama. Kita cek, oke, di sini berhasil pada kelompok PC yang kedua. Kita coba masuk ke FTP server juga. Oke, pada kelompok PC yang kedua juga berhasil. Kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, di mana semua PC dapat mengakses FTP server. Oke, tadi udah. Semua PC juga dapat mengakses web server juga udah tadi ya. Kita coba ke kedua kelompok PC ini. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasi NAT overload-nya, di mana pada buku panduan ini masuk ke mode konfigurasi, kemudian jalankan perintah sebagai berikut. Oke, mungkin di sini akan saya percepat videonya untuk mempersingkat waktu juga ya. Oke, untuk langkah pertama di sini yaitu tandai Enterprise Insight-nya sudah selesai. Kita masuk ke langkah kedua yaitu dengan Interface Outside-nya atau jaringan publik ya. Sini saya percepat juga. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, itu buat ACL untuk mendefinisikan jaringan yang akan di-NAT. Oke, pada ACL ini hanya mengizinkan jaringan 192.168.10 untuk di-NAT. Jaringan 192.168.30 itu tidak dimasukkan ke dalam ACL, hingga alamat aslinya tetap terlihat oleh server. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, itu mengaktifkan NAT overload menggunakan interface public. Ini saya percepat juga. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu verifikasi konfigurasi. Oke, setelah semua ini kita telah konfigurasi, yang pertama itu kita uji akses server dari PC ke jaringan 192.168.30.
atau ke web server ya. Di sini saya coba dari PC 0 dulu, kelompok jaringan pertama. Oke, pada PC 0 kita akses dan tekan Go untuk beberapa kali. Oke, kita masuk lagi ke web servernya. Start. Oke, semuanya telah tercatat di sini. Local address 192.168.20.5. Di sini forging addressnya 192.168.30.5. Nah, setelah kita cek netstat di sini, server masih mengenali IP asli dari 192.168.30 karena jaringan 30 itu tidak di NAT. Oke, sekarang kita uji yang kedua, yaitu akses web server dari kelompok PC yang kedua, yaitu jaringan 10 di sini. Di sini saya coba dari PC 2 saja. Kita tekan Go beberapa kali. Oke, kita masuk lagi ke web server. Kita coba di sini lagi. Oke. Nah, oke, server masih mengenali pengirim dengan IP 192.168.50.1, IP public interface dari S0, dari R1 ya, atau lebih tepatnya, bukan dari IP asli si PC tersebut. Oke, selanjutnya uji ketiga. Oke, pada perintah ini, table translasi NAT yang memperlihatkan pemetaan antara IP private atau inside local ke IP public atau inside global. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa NAT overlord itu berhasil menyembunyikan alamat IP private dari jaringan 192.168.10 ketika PC dari jaringan tersebut mengakses server. Server hanya melihat IP public memiliki interface yang dari R1 yaitu 192.168.50. Namun sebaliknya, PC dari jaringan 192.168.30 itu yang tidak dikonfigurasi NAT tetap teridentifikasi dengan IP aslinya di sisi server. Dan pada proses ini juga membuktikan bahwa NAT overlord efektif dalam menyembunyikan struktur jaringan internal sehingga meningkatkan keamanan sekaligus menghemat alokasi IP publik. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Langsung kita ke nomor 2-nya. Pada soal nomor 2 di sini, praktikum konfigurasi VPN site to site. Oke, pada soal yang kedua di sini kita pilih IPsec site to site paketnya. Kita klik saja. Oke, pada buku panduan di sini langkah-langkah pada tahap pertama yaitu mempelajari topologi jaringan yang dimana di sini ada R1, routernya, router 2 dan router 3, PC 0 dan PC 1, di mana pada router 1 ini ketahui jaringan private-nya itu 192.168.10, pada router 2 itu 192.168.20, dan pada router 3 router transit atau ISP yang menghubungkan R1 dan R2 melalui jaringan publik, dan PC 0 sebagai host jaringan private di sisi R1 dan juga PC 1 sebagai host jaringan private di sisi R2. Dengan masing-masing di sini PC 0 itu addressnya di sini ya. Sudah tertulis di sini. Begitu juga dengan PC 1. Untuk tabel alamat IP topologi IPsec ini sudah tercantum pada buku panduan juga. Kemudian
Pada langkah selanjutnya itu melakukan ping dari PC 0 ke PC 1 untuk memastikan konektivitas dasar sudah ada atau belum. Oke, di sini telah berhasil ya. Langkah selanjutnya itu pada tahap 2 di sini aktifkan security license pada R1 dan R2 yang dimana kita perlu mengetikkan perintah pada R1. Oke, kita langsung masuk saja pada routernya. Kita masukkan perintah yang ada pada buku panduan atau buku paket ya. Di sini juga saya akan percepat videonya. Oke, di sini bila router telah restart, verifikasi lisensi aktif dengan memasukkan perintah berikut juga. Oke, kita tinggal ulangi saja pada router kedua. Langkahnya sama ya seperti yang tadi. Masuk CLI. Oke, bila keduanya telah kita konfigurasi, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu konfigurasi IPsec pada router pertama atau router 1 di sini. Oke, pada acara ini mendefinisikan lalu lintas dari jaringan 192.168.10 menuju ke jaringan 20 sebagai traffic yang akan dienkripsi melalui tunnel VPN. Untuk selanjutnya kita masukkan perintah-perintah pada panduannya. Oke, di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah kedua, konfigurasi ISA KMP P1 atau IKE policy, yang dimana pada tahapan ini negosiasikan parameter keamanan untuk pembentukan security association pertama. Kita masukkan perintah berikut juga. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, konfigurasi ISAC MP Phase 2, di mana IPsec transform, set, dan cryptomap. Pada tahapan ini, kita mendefinisikan algoritma enkripsi dan autentikasi yang digunakan untuk melindungi data aktual, kemudian mengikutnya ke peer dan ACL. Kita masukkan pemerintah sebagai berikut. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah keempat, itu menerapkan cryptomap ke interface public R1 atau router 1 dengan perintah berikut juga. Setelah itu, pada tahap keempat, konfigurasi IPsec pada R2 atau router 2. Sini kita bisa close dulu sebentar. Kita masuk pada router 2. Kita masukkan juga perintah-perintahnya di sini. Yaitu langkah pertama, definisikan interesting traffic ACL110 dari arah sebaliknya. Dengan perintah pada pedoman sini
Saya masukkan dulu. Oke, pada langkah selanjutnya, konfigurasi ISAC MP V1 pada R2, di mana di sini kita memasukkan beberapa perintah juga. Oke, kita masuk ke langkah 3, yaitu konfigurasi ISAC MP V2. Kita masukkan beberapa perintahnya juga. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah keempat, itu menerapkan CryptoMap ke interface public router 2 dengan memasukkan beberapa perintah lagi di sini. Oke, setelah itu kita baru masuk ke tahap kelima, yaitu verifikasi konfigurasi IPsec, yang dimana mengirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan routing untuk memicu pembentukan tunnel IPsec-nya. Sini kita langsung coba dari PC0 ke PC1. Oke, kita masukkan ping. Oke, tadi sempat ada sedikit kesalahan ya, yang dimana encryption algoritmanya itu pakainya DES. Tapi sekarang saya coba komen ulang atau perintah ulang menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Dan sekarang kita coba ulang pingnya di sini ya. Sebenarnya tadi sudah saya coba. Nah, kita coba lagi. Oke, di sini paketnya yang terdeteksinya sudah tercatat sini ya. Di sini telah terbaca. Nah, pada perintah ini paket encaps, yaitu jumlah paket yang dikirim atau yang dikemas, dienkripsi dan dikirim. Kemudian ada paket encrypt, jumlah paket yang berhasil dienkripsi, dan paket decaps, jumlah paket yang berhasil dibongkar atau diterima dan dienkripsi. Atau remote, crypto end-depth, alamat IP endpoint, tunnel pada kedua sisi. Nah, pada hasil ini, sebelum konfigurasi IPsec, lalu lintas antara PC0 dan PC1 melewati jaringan publik, yaitu 172.16 dalam bentuk plain text, sehingga rentan terhadap penyedapan. Setelah konfigurasi, semua paket interesting traffic dienkripsi menggunakan 3DES dengan autentikasi SHA-HMAC, sehingga meskipun paket berhasil diinterrupt di jaringan publik, isinya tidak dapat dibaca tanpa kunci tepat. Hasil perintah show crypto IPsec SA mengkonfirmasi keberhasilan enkripsi dengan menampilkan nilai positif pada paket encaps dan paket encrypt, membuktikan bahwa tunnel IPsec aktif dan berfungsi dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian praktikum dari tugas kedua keamanan jaringan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.